Iya, balik lagi di Konak. Kongko anak kosan. Oh, singkatnya Kongko Sekarang, anak kosan. iya. Sekarang jam berapa tuh, Coy? Keren. Jam 1:10. Waktu Indonesia bagian Barat ini memang jam segini cocok banget. Udah mata ngantuk, tapi masih mau ngomong, ya kan? Mau cerita, ya kan? Dan biasanya kan mahasiswa itu sangat erat dengan Percintaan. buku pesta dan cinta. Buku pesta dan cinta. Karena jam segini ngomongin buku sumpok ya kan. Males banget gak sih? Pesta, antara lah ya. Karaya lah. Antara malam Jumat jangan pesta. Iya. Cinta. Anjing. Mantap ya. bridging-nya. Cinta ya, kita What ngomongin is cinta love, malam man? ini kan. Dengan berbagai macam pengalaman ngehe, indah, seru, tawa-tawa. Tapi sebelumnya waktu itu sempat bahas cinta juga ya? Pernah. Dalam konteks Valentine. Konteks Valentine pada waktu itu. Aduh. Kena kaktus. Makanya tajam nih tajam. Aduh, tajam. Sule. Aduh, tajam. Lama kan disule kan gitu ya, kejepit, kenjang. Aduh. Udah nggak usah ditolongin lah. Mager anjing. Ya pokoknya kita bakal ngebahas tentang cinta karena setiap orang gue yakin secara universal pernah merasakan cinta. Yes. Nah ini udah ada Fatih Lutfi, anak 2017 dari Teknik Informatika. Bener informatika. Ya itu langsung aja tuh, gimana tuh dulu udah punya cewek? Tau gue lu kemarin udah punya cewek ya? Iya. Nggak jadi bro, kandas. Ya. Terhalang dengan budaya. Lu tau gak sih Jawa Sunda gitu? Ah. Oh lu terang kena itu lu? Enggak juga sih. Bro, Itu ya, emang nggak maksud salah gue, satu- emang itu jadi salah satu penilaian gitu. salah satu. Di keluarga gue iya banget bang. Oh, enggak, lu dari keluarga lu siapa masih yang nolak? Kalau dari gua emang ya. Di Gua- keluarga lu nggak nolak untuk Lu siapanya nih? Jawanya apa Sundanya? Jawa. Oh, Jawa. Oh, oke. Jadi nih, gue punya sepupu gue lah. Dia tuh terkenal sakti di situ. Saktinya apa nih? Oh, nih. Gimana nih? Sakti combo. Ya, Excel Sakti masuk. Sakit, Sakit. anjir. Sakit. Gue mau teriak udah malam gak enak. Iya. Jadi tiba-tiba nih gue lagi nongkrong sama dia. Masa dia tiba-tiba ngomong gini. Udahlah jangan sama orang Sunda. Susah walaupun lu nggak percaya tapi keluarga lu tuh masih mempercaya hal itu. Coba tau dari mana gue nggak ngobrol tuh. Anjing lu. Jadi lu ngasih tahu. gue bingung. Lu gak ngobrol terus lu ngomongnya. Nggak maksudnya nggak ngobrol tentang hal itu. Telepati ya, telepati. Iya kan dia sakti. Gue dia udah tahu. Ustadz telepati dong. Iya. Telepati anjing. Udah malam lagi. Udah senior udah bakar doang. Opik nyari. Telepati. Ucapkan. Teletabis. Kalau yang kaki itu berat anjing. Tinggi banget tinggi. Gue mau ketawa ngakak tapi takut diomelin tetangga aja. Gimana tuh? Jadi lu si saudara lu ini berarti belum Gua belum. kalau lu udah Iya. pacaran sama orang Sunda tapi tiba-tiba udah jangan sama orang Sunda gitu. Ih, sakti banget ya. Itu rasisme gak sih? Nah, Dogma. Iya maksud gue termasuk rasis, cuma enggak, karena dia stereotyping kan, menyamaratakan Iya. orang Sunda tuh kayak gitu. Oh, itu karena itu ya? Maksudnya bukannya karena ada sejarah perang-perangan Ada itu? sejarah. Ada sejarah itu. Maksud gue kenapa harus generalisasi? Oh, Kayak misalkan oke. orang Sunda itu malas. Sebenarnya nggak malas, dia itu taktis. Anjing, orang Hal Sunda, yang- orang hal yang- Sunda. Pembelaan. Hal yang tidak perlu itu tuh tidak usah dilakukan. Oke, Makanya dia oke. taktis, makanya kayak misalnya, wah ini nggak perlu males dia gitu, sebenarnya bukan males. Nah, terus lanjutin. dan lagi pula juga kalau misalkan itu budaya yang usang kan itu mah udah lama Apa banget. tuh musang tuh? Usang tuh hewan yang biasa itu. Usang. Usang. Aduh, usang gue banyak banget nih di orang-orang. Utang. Ada usang di balik batu nih. Udah. Apa lu? Aduh, jadi pusing usang-usang kepala dulu. Iya. Usap. Jauh. Nggak ketolong. Udah tuh. lanjut. Itu budaya usang terus. Ya gitu. Jadi gue salah satu hal yang mengakhiri perjalanan cinta gue selama di kampus. Anjay. Yaitu. Tapi itu udah sempet jadian, bro. Udah. Berapa lama sih total? Berapa bulan ya? Oh bulan. Gue iya. Ngapa lu tanya gua Enggak, nggak gue tahu. kesini. Enggak dia berapa bulan ya? Gak tahu anjing. Iya kan lu. Gue kira lu sahabat gue banget. Bro. Bro. Lah kita nggak sedekat itu Oh, iya. anjir, lu jangan inilah. Iya, awas lu kalau gue kaya. anjing. Temen gua nih, Pati kan. Masih gitu. Lu nggak inget tadi kesini minta beras anjing. Orang nongkrong, tiba beras itu ya. Anjing, baru kali ini gue ditagih beras nongkrong, biasanya mah Lagi berokok. sembako ya. Kayak dapur umum. Minta tuh sama bansos tuh. Lanjut. Lanjut. Tapi gue pikir-pikir nih bang, selain itu kan kalau di Jawa tuh ya, anak pertama tuh nggak boleh. Oh ya? Mm-mm. Enggak, maksud gua di keluarga lu.
di Nggak semua budaya, Jawa dong. ya budaya Iya. keluarga gue gitu. Kalau anak pertama sama terakhir tuh baru langsung. Oh gitu. Gua Apa nih? sama cewek enggak tahu. Mengekspresikan Gua sama diri, cewek gua, diri. gua Jawa. Ah, Cewek gua Lampung Sunda. Oke. Udah kejawab berarti satu. Heeh. Gua anak pertama. Cewek gua anak tunggal. gue nggak tahu sih Berarti kalau gua kasus- Melawan stereotip. tapi stereotype. kalau dipikir-pikir secara ekonomi bang, ya, misal nih gue anak pertama, nikah sama anak pertama, pasti gue ada walaupun bukan tanggung jawab gue tapi merasa wah anjing gue harus ngidupin adik gue Jelas. lagi. Oh, Si cewek pun begitu, jadi iya. kan ekonominya yang Agak dikhawatirkan, iya finansialnya nggak kurang bagus lah. Kalau Finansial fair play. misalkan, mungkin orang dulu mikirnya kayak Susah gitu. finansial mah diplesetin susah. Susah. Gue juga nggak dapat nih. Kenapa nggak pernah dapet dari awal? Terus Ya itu, ya hikmahnya paling gue, ya itu sih ada mungkin. hikmahnya ya. Iya. Tapi di luar itu semua gue ngerasa tuh gue sama dia tuh kayak lagunya Nadine. Apa tuh? Apa tuh? Keras kepala. Oh, sama-sama keras kepala. Oh. Gue ngerasanya kayak nggak tahu kalau dia Jadi sama-sama. tapi mungkin itu dari faktor psikologis anak pertama kayak gitu deh. Iya. Bisa jadi. Bisa jadi. Kemungkinan ya. Soalnya beban juga kan kadang Iya. jadi anak pertama tuh. Kadang gimana orang tua juga kan DNA kan gitu tuh. Iya nggak sih sifat itu? Tapi lo anak pertama. Anak pertama gue. Dia Lo anak merasa pertama. punya beban keluarga nggak? Gue ada. Tuh. Tapi gue tidak maksudnya itu tidak pernah menjadi isu ketika Iya, gue juga pacaran ya, tidak pernah menjadi isu. Cuma mungkin belakangan karena gue jadi ngerasa, kayaknya untuk memulai yang bilang tadi gue kayak misalkan kalah untuk masalah materi mungkin kayaknya nih gitu. Akhirnya ya udahlah gue emang fokus ke keluarga. Berarti ini anak pertama semua ini anak pertama. Nggak tahu dah. Gue juga anak pertama. Anak Gue pertama. pertama. Cheers dulu dong, cheers dulu dong. Cheers. Wah ini Jin. Sorry, saya tidak minum ini Untuk ya. anak pertama sedunia. Untuk anak pertama sedunia. Semangat ya. Semua anak pertama bersatulah. Gimana tuh ketika ini berarti yang mutusin lu nih? apa kesepakatan bersama? Sama. Ini kok jadinya lebih ke cintanya aja kali ya, nggak usah hubungannya. Iya maksud gua Iya. kan enggak, ini kan ada Singgungan. singgungan budaya nih. Ya. Lu dengan kayak tadi dibilang kayak bla bla bla, terus kemudian si cewek lu gimana ketika lu menjabarkan itu nggak ke cewek lu? Secara tidak langsung ya berjalan itu, cuman beruntungnya dia juga masih memegang hal itu, keluarganya dia. Oh, dia boleh menjawab. Ada lah hal kayak gitu, jadi ya udah jadi. Jauh itu peluit gitu kan. Apaan sih? Nggak tahu. Iya katanya itu Jawa itu pelit. Oh, gue kira tadi Stereotipnya, kan dia stereotipnya. bilang peluit. Iya, Bener gua- juga peluit. makanya gua Makanya mau nyari, peluit "Ay, anjing." apa Peluit, gitu. iya, peluit. Beruntungnya si cewek lu ngerti juga. Memahami hal itu. Soalnya Akhirnya- dia juga terjebak di hal itu. Oh, akhirnya memutuskan tidak sejalan. Tapi lu pernah nyesel nggak sih bang dengan hal kayak gitu? Gue belum Terus pernah dengan merasa hal yang sepele gitu. beda keyakinan. Lu yakin Iya. dia enggak? Nggak yang gue kasih gue tadi menurut lu sepele nggak? Seharusnya. Seharusnya sepele untuk Nah. di era sekarang ya. Karena budaya tidak ada budaya yang harus tetap kita rawat, ada budaya yang harus kita Iya. Dan gue juga nggak paham-paham banget kenapa itu nggak boleh ya. Baik lagi kan kalau itu mah ke masing-masing orang ya. Tapi sejauh ini sih gue nggak sedih-sedih banget, soalnya kan gue nggak nyari. Dari awal emang gue nggak nyari. Oh, berarti dari awal lu emang nggak niat Bukannya gitu, gue menemukan. menemukan. Mantan lu anak mana, Gundar? Benar juga Benar juga. Semoga lu nonton nih. Dia nggak nyari. pasti. Jadi ya udahlah Ntar, gitu. ntar spill aja spill. Iya, spill di Twitter kan lagi rame nih, zaman-zaman yang spill ya kan di Ini Twitter, ada terus banyak spill aja. kata-kata dia yang lu bisa lu cut. Iya. Dan nggak akan di-cut juga kalau nggak penting gitu. Enggak, gue bukannya nggak nyari dalam bukan artian oh ya udahlah gue nggak nyari ini nggak serius, bukan gitu. Oh, gitu. Jadi gue nggak tipikal bukan yang gue harus yang tadi dibilang Bang Gali tadi, gue harus wisuda harus ada yang temennya nih gini-gini enggak. Nggak target lu. Nggak target, target. nggak target. Kebetulan ada yang cocok, ada yang pas, ya udah. Tapi jalan. sekarang lagi nggak ada siapa-siapa nih. Kosong Lagi. aja nih. nggak ada siapa-siapa. Oh, kosong. Dan kayaknya nggak usah deh. Lah emang kenapa? Nggak tahu. Lu nggak mau nikah? Nggak Mau jadi punya filsuf lu pasangan nggak gitu? punya ini, nggak mau nikah? Coba dong kasih teori dong. Ya, Kasih sebenarnya teori biasanya kan dong. ada wejangan-wejangan yang 100% bullshit. teori, jago. Apaan? Iya, satu teori. Enggak, Kalau praktek. intinya gini kalau gue nih ya. Ini gue demen nih kalau teori ini. Oh, lu pernah ada yang 100% teori, 0% Apa praktek. apapun itu hal yang lu akhiri, Anjing. ya berakhir nggak apa-apa berakhir, asalkan jangan ada yang tersisa gitu, ngerti nggak lu? harus diungkapin semua. Iya, disekapin semua gitu. Ibarat tai. Ibarat tai. Kalau lu tai masih ada Keluarin yang semua. belum keluar, ya
keluarin kucuk semua. gak nyaman cuy. Gak nyaman. Gak nyaman gitu. Kalau gua, maksud gua, nah ini lu udah berakhir nih, udah berakhir total berakhir atau gimana? Kalau lu cerita lu Lu nih. masih kontak-kontakan apa enggak? Beberapa hari yang lalu. Oh masih kontak-kontakan. Berarti belum ada yang belum selesai sebenarnya atau gimana? Hubungannya mah udah. Hubungannya sudah. Silaturahmi. Biasa kan silaturahmi. Silaturahmi. Padahal mah kangen. Iya, apalagi. Kalau kangen jam segini beda artinya. Bisa jadi. Ngechat kangen sama cewek lu jam segini kangen nih gitu. Iya. Beda. Kalau ngechat Oh, kangen lu siang-siang lu sih. gitu, Bang. Iya. Oh lu gitu sama cewek mantan lu? Kangen jam segini tuh pengennya apa beda, gitu? Ada sesuatunya tuh ya. BTW lu kan nol praktek nih. Kenapa? Iya. Pengalaman cinta lu yang berbekas di hati lu ada nggak? Pengalaman cinta. Iya kan, bukan berarti lu nggak pacaran tidak pernah mencintakan, nggak Iya, gitu pasti. juga. Enggak, tapi serius gue baru tahu nih, lu belum pernah pacaran? Gue belum pernah. Makanya Iya, belum pernah pacaran. Serius, Serius, gua anjing. gue Tapi lu serius. pernah nggak merasakan cinta? Pernah lah, gila. Siapa yang nggak pernah merasakan Dan- cinta? Cinta bagian dari hidup lu, anjing. Anjing. Iyalah. Iyalah. Iya. Iya, siapa yang tidak pernah merasakan cinta? Apa? Tapi lu berhasil mengakhiri atau sampai sekarang masih mencintai orang yang gitu? Nah, kita ini- perjelas dulu nih, cinta Iya. di sini yang lu maksud apa, mengakhiri itu yang lu maksud apa? Apakah cinta di sini harus berakhir dengan status atau gimana? Atau sekedar mencintai atau gimana? Sekedar mencinta lu memutuskan, enggak, gue udah gak cinta dia lagi. Terus lu kan nol praktek ya. awal lu jatuh Dipertegas anjing, dipertegas loh. awal lu awal mencintai orang kok endingnya nggak pacaran gitu. Iya, Apa? ya emang Ditolak. harus pacaran semua. Iya, makanya gue semua, nanya. Emang semua, cinta harus iya. Iya, makanya Emang gue- semuanya pada akhirnya harus bullshit, berstatus. anjing. Makanya Bullshit, gue nanya, sumpah. lu kenapa? Menurut lu cinta nggak harus memiliki gitu atau gimana? Ya enggak juga, maksudnya gue bukannya bilang cinta nggak harus memiliki, cuma ya mungkin gue belum memiliki karena belum waktunya aja. Kalau gue sih bilangnya kayak gitu, sederhananya Bijak, kayak gitu. bijak. Iya lah. Tapi lu bersyukur atas cinta yang lu dapet, rasa yang lu dapet. Iya, gue maksudnya selalu bersyukur sama apa yang terjadi ke gue gitu, apa yang gue lewati dan terpaksa. apa yang terpaksa. Lu terpaksa ya udahlah syukurin aja, Pak. Oh, iya. nih. Syukurin lu nggak dapet. Apa gimana? Gue kadang-kadang tau kalau apa ya, getaran ketika gue suka sama orang, Iya, dia iya. Serunya di situ suka nanti. balik ke kita ternyata gitu. Terus satu nyetrum lah gitu. Serunya di Ke ikatannya, oh ternyata dia juga merasakan hal yang sama, itu kayak seneng-seneng, itu beda tuh awal-awal tuh ya. Awal-awal doang. Iya, sebelum Enggak, mengenal maksud lebih gua, jauh. tapi ketika memang kita ketemu, kan ada nih orang yang memang chasing untuk si cewek itu. Kayak Sumpah misalnya gua dia ke distract ngejar-ngejar. aja. Dia ngejar-ngejar. Sebenarnya si ceweknya tuh nggak suka-suka amat, Yes. tapi mungkin karena dikejar-kejar Terbiasa. jadi suka. Hmm. Ada memang yang kayak ngobrol, klik, Nyambung. suka satu sama lain tuh kan beda tuh. Itu tuh yang enak tuh. Iya. Betul. Itu yang gue rasain waktu itu. Sebelum tahu lebih jauh, kan biasanya lu putus ketika lu udah tahu lebih jauh. Entah itu kena lu minder karena ekonominya kan atau apa. Iya. Jadi Enggak, tapi kalau kata gue nih, asik. Ini kalau makanya menurut lu tuh Iya. kayaknya kalau mencintai orang tuh Kalau terlalu kalau dalam. misalkan bicara secara praktek nih ya, kenapa itu tidak pernah berakhir menjadi status gitu? Kalau gua yang gua rasain gini, gua nggak tahu lu sepakat atau tidak, tapi masa-masa PDKT itu selalu menyenangkan gitu. Iya. Ya kan? Sepakat gua. Cuma entah mengapa ketika kita sudah melewati fase PDKT itu ada terjadi penolakan, ada terjadi kayak ketakutan dan lain-lain. Lu udah punya ekspektasi, misalkan udah PDKT nih, wih anjing dia suka juga nih kayaknya sama gue nih kayak gitu-gitu. Berarti kalau misalkan gue gini, ntar dia gini juga kali. Gini tuh apa nih? Masa lu Misalkan dia Gini ya, gini. sikat gigi. Enggak, misalkan dia kan suka sama gue, berarti kalau gue ajak jalan bisa Mau, nih. mau. Kalau Ajak misalkan makan gue sosis enak. telepon malam-malam berarti bisa nih kayak gitu-gitu. Lu udah menanamkan ekspektasi lu. Cuma ketika hal-hal itu tidak terjadi, itu udah nggak mulai nggak menyenangkan lagi kalau menurut gue. Dan ketika rasa menyenangkan itu tidak ada lagi, di situ kayak ya kayak gitulah. Tapi kalau menurut gue nih, PDKT memang momen yang indah. Tapi sebenarnya kan di momen PDKT itu kita menceritakan siapa kita. Iya, betul. Kemudian mungkin pada saat pacaran juga setahun pertama tuh Masih seru juga Yes. karena mungkin dalam tahap kita masih mau mengenal satu sama lain kan. Dan yang terjadi di periode kedua, misalnya di tahun kedua tuh kan kadang kita udah tahu dia kesehariannya mau kayak gimana. Dia misalkan balik kuliah jam segini, tidur jam segini, kan udah tahu tuh. Terus kesehariannya ngapain aja kalau jam segini sama temen-temennya, terus ntar siangnya dia ngapain atau gimana, kan itu udah sama-sama tahu. Kadang kita udah semakin cuek
Iya, Tapi iya. cueknya karena kita udah tahu. Iya. Kita udah kayak, oh ya udah tahu pacar gue mah jam segini main sama temen-temennya gitu. Tapi kalau Tidak menghilangkan rasa cintanya tapi. Iya, Iya kan? betul. Kadang betul. memang karena udah tahu aja gitu ngapain sih. Dan kalau misalkan ngingetin makan juga kadang-kadang juga kita tuh kalau misalkan ada status ya putus atau misalkan lu apalah gitu, kalau misalkan ada status bukan karena hilang cintanya tapi karena ketakutan kita sendiri tau kadang-kadang. lu gitu. Lu juga kan? Enggak, lu gimana nih? Lu Ketakutan gimana? sendiri gimana? Ya gue juga merasakan hal kayak gitu. Selain daripada budaya-budaya yang berbeda nih. Selain gimana tuh? Selain itu. Ya ketakutan ketika nanti ya kan gue belum jelas juga kan arahnya secara finansial. Oke. Dan sedangkan gue harus ngidupin anak orang. Secara cowok gue merasa begitu cowok. Iya, Nggak tahu iya. tuh budaya dari mana ya. Ya itu gue merasa belum pantas aja buat dia. Yang sangat Lebih pada ke istimewa tanggung gitu. jawab lu nanti. Iya, gue takut dengan hal-hal tanggung jawab itulah yang seharusnya dilakukan cowok. Tapi memang kadang kita membentuk border yang dimana ketakutan-ketakutan kita untuk Iya. Iya, iya, Dan kita nggak mampu untuk ilusi-ilusi, menghancurkan iya. itu. Kadang ilusi-ilusi yang dibentuk oleh diri kita sendiri tuh Itu yang brengsek. Betul, betul, betul. Brengseks. brengsek. Kayaknya kita harusnya ada orang psikolog nih untuk Harus psikolog ya. Tapi kayaknya sih ya, asik. Kayaknya sih, kayaknya sih gini, kayaknya Iya, Ti. gimana tuh, Ti? Maksudnya mungkin dalam tahap kita mencintai seseorang, ketika kita mencintai seseorang ada tahap-tahapnya mungkin Ti. Oh, Mungkin Fase-fasenya. fase-fasenya misalkan PDKT itu fase-fase di mana lu suka sama dia dan dia suka sama lu. Ada lagi fase di mana lu sudah mulai mentolerir apa yang dia lakukan. Misalkan dia ngelakuin apa lu ilfil bla 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 bla, tapi lu tetap suka, lu tetap mau sayang sama dia. Nah, itu fase beda lagi. Iya bener, Maksud gue kayak gitu deh, yang sayangnya gue nggak pernah sampai ke fase itu sih. Tapi obrolan lu tuh seakan-akan lu udah paling paham banget. Enggak, dia Iya pernah nggak sih? lu Apaan? lu pernah mencintai seorang tuh gimana tuh dalam experience lu? Iya, intinya itu gue sadarin. Maksudnya ya kalau ada orang bilang penyesalan selalu datang terakhir, ya itu gue menyesali hal-hal itu. Seharusnya gue istiqomah lah sama apa yang gue lakukan gitu kan. Ternyata gue tidak berani melangkah ke fase selanjutnya pada waktu itu. Kalau gue Akhir-akhirnya cowok juga punya ketakutan yang sama kan? iya. Lu kalau Sebenarnya lu cowok tuh pacaran, takut anjing. Lu ke pacaran tipikal yang gimana lu? Iya, Lu sebagai cowok? Gua. Maksudnya kayak Iya gimana tipikal nih? kayak misalkan ada cowok yang cuek, temen-temennya Lu bisa cuek Jangan juga sih. cuek. Iya. Cuek coba. Gua, Bahasa lu. kalau Cuek gue. mah ikan. cuek, Cuek pakai Cuek. cuek. Double. Aduh. Cuek. Thank you, Bang. Cuek. cuek, Ya, lu itu. cuek ataukah yang sangat romantis ataukah yang sangat Puncak. liberal sekali membebaskan cewek lu pernah posesif gak sih? Kayak gitu. Gua orang yang posesif banget. Posesif banget. Oke. Alasannya posesif kenapa lu? Apa ya? Nggak percaya diri? Bukan. Posesif bukan. Lebih pada pengalaman gue yang pernah Sakitin. disakitin ya. Jadinya Temen nih gue nih, sakit-sakitin nih. jadinya kayak BDSM. nggak gitu, beda anjing. Sebelum makan. BDS. Iya sih. Nggak gitu, ya kan BDSM ntar lu diiket-iket, dipecut ya kan. Sakitin itu. Iya, Dia BDSM. suka ya disakitin. Ya terus lanjut lu. Pengalaman yang lu takut disakitin. Iya, posesif. Jadi kayak dia udah pernah ngelakuin sesuatu nih yang menurut gue udah nggak masuk akal nih. Jadinya ya akhirnya gue gimana caranya ngejaga dia biar dia sama gue gitu. Udahlah. Apa itu jadi ini nggak sih? Jadi kayak Jadi kayak apa? mengekang nggak sih jadinya? Iya. Mengekang si cewek. Pada akhirnya jadi Lu sadar, dan itu jadi gue bumerang, sadar, kadang ya? gue sadar. Dia jadi bumerang kan? Sadar itu. Lu pernah kena bumerang itu? Hah? Pernah. Enggak kan gue tangkep lagi. Iya. Bumerang Jangan, kalau dilempar tangkep lagi, Bro. Udah Enggak, tapi misalkan cewek lu, gua nggak suka nih, lu posesif, jadi lu mengatur hidup gua gitu. Kita lebih pada akhirnya ke kesepakatan sih. Oke. Membuat sebuah kesepakatan bersama. Itu penting sih, itu penting kayak gitu-gitu. Tapi bukannya kalau cinta mah ngalir aja ya? Dan saling mentolerir. Nggak tahu ya, kalau menurut gue tetap harus ada kesepakatan di awal sih. Ya, Jadi biar gimana caranya, sengalir-ngalirnya kan lu nantinya kelak ya berhubungan berdua. Iya. Ya kan? Nggak bisa Jadi dibagi harus juga sih, ya benar. harus ada kesepakatan. Harus ada kompromi-kompromi. Iya, ada komprominya. Tapi juga. menurut lo nih cinta yang murni itu cinta kayak gimana sih? Asik. Asik. Cintanya kayak gini nih. Iya. Murni tanpa Murni dicampur. tuh. Iya. Berarti apaan nih? Apa? Ada. Miring yang miring-miring asik. Miring-miring. Miring-miring.
Nah, kalau lu Pik, Apa kalau tuh? misalkan lu tipikal cowok yang kayak gimana? Kalau gue nggak mau terlalu Agak cari aman. gue ya? cari aman, makanya gue lebih senang mendengarkan aja. Cari aman. Anjing. Nggak tahu sih kalau gue juga bingung. Mungkin ini Lu pendapat termasuk gua aja. Gua sih ngelihatnya kayaknya lu sosok yang tidak bisa menyatakan langsung di awal. Ya, gue baru sadar ternyata itu. Gue cukup pemalu lah Nggak untuk terlalu takut dia mah. ya Nah, apa yang mendasari lu jadi kayak nggak berani untuk ngomong? ya karena gue nggak tahu nih respon dia kayak gimana. Ngerti nggak lo? Maksudnya Iya, gua tahu itu, paham. misalkan gue bilang, lu mau nggak jadi cewek? Gue bisa aja dia bilang nggak mau kayak gitu Ya, gitulah. itu berarti fear of rejection. Iya Takut mungkin. akan penolakan. Betul, mungkin itu. Mungkin jadi gue udah main aman aja daripada talk ya udah biar ngomong aja. Taunya si ceweknya juga merespon, tapi menunggu respon dari si Iya. laki nih. Kan? Yang pada akhirnya di Akhirnya- motor bilang apa tuh? Itulah pokoknya lah. Sampai nangis-nangis di warung. Enggak, tapi gua nangkapnya mungkin kalau Opik tuh kalau emang lu suka dan kita sama-sama suka, sebenarnya waktu juga akan mengantarkan kita ke jalan yang sama. Iya. Suatu saat akan ada momen dimana kita saling bilang gue suka sama lu, lu sama gue. Tapi kadang tuh dia karena dia nggak berani, ceweknya juga bingung, ceweknya sini aja. Dan kenapa cewek tuh harus menunggu mulu ya? Enggak juga sih, gua nggak sepakat ya kalau cewek menunggu. Karena gue pernah ngobrol Belajar juga dari sama kasusnya cewek. Opik nih. Enggak, gue pernah ngobrol sama cewek. Kalau lu suka sama orang, lu bakal ngungkapin itu enggak? Gue bakal ngungkapin itu. Gue Makanya takut ceweknya tuh- ketika gue udah punya rasa sayang ke dia, ke si laki-lakinya itu, Takut kayak terus dianya ternyata punya rasa yang sama, cuma dia kayak Opik nih, nggak Iya, berani iya, untuk mengungkapkan. Akhirnya ya udahlah, gue yang coba untuk mengungkapkan gitu. Tuh buat yang disindir Opik, yang pernah sama Opik, cobalah untuk mengungkapkan. Pada akhirnya gue ngomongin itu. Oh udah. Sama dia. Gue ngomongin itu sama dia. Tapi di maksudnya. akhir. Di akhir. Tapi Di- nggak bisa untuk bersatu. Tuh. Udah beda. Enggak, karena Oh, pada udah- akhirnya udah tuh punya- Rasanya udah beda. Oh. iya, karena dia di malam anjing di malam itu intinya gini. Intinya aja ya. Gua males soalnya kalau terlalu intinya ya udah ternyata gini. Apa gini-gini tuh? Yang jelas dong. Iya. Mana Oh, sih? enggak aja. Diungkapin dong, bro. Pada akhirnya kita berbicara tentang hal-hal yang pernah kita lalui bareng-bareng. Ada apa? Keluarlah klarifikasi, ternyata dulu gini, ternyata gue tuh gini-gini, gue juga dulu tuh pas lo kayak gini, gue gini-gini juga tau kayak gini gitu itulah. Banyakan gini-gini cuy. Intinya seperti Intinya itu. sama-sama suka lah padahal. Pada saat itu. pada saat akhirnya itu. cuma karena itu yang gue bilang gue terlalu banyak merumuskan dalam artian gini. Sederhana misalkan nih ada cewek nih mau dianterin, mau jalan terus sama lu, habis itu teleponin terus sama lu, itu secara nggak langsung Kode. ya nggak sih kayak gitu. Cuma di sisi lain juga ada fase-fase di mana kayak kok tiba-tiba cuek banget ya sama gue ya? Pas ini gimana. Nah itu gue terlalu terjebak di hal-hal seperti Padahal itu. dia mau ngetes lu doang, Pik. Nah, Nih, orang dia nyariin ngerespon nggak gak sih? sih? Iya Dia maksudnya terlalu bodoh apa ya? Sebutannya. siapa gue Kalau praktek. iya mau Jadi, dia tapi ada buat sobat cinta nih, anjing. Anjay. Entah Anda cewek atau cowok, cobalah ungkapkan kalau ada rasa. Iya sih. Jangan sampai ada kisah-kisah Opik yang lain nih. Karena pada akhirnya gue menikmati kisah itu juga sih. Tapi gue sendiri Kalau waktu untuk gue saat belum ini, untuk saat pacaran ini ya, ngapain? maksudnya ketika gue Nah, nggak dikasih punya dulu nih, pacar, disclaimer dulu nih. nggak punya pacar, dan gue kangen mantan gue selalu ungkapin itu, bro. Oh iya, gitu. Iya, gue Kangennya beneran kangen. kangen beneran, bukan kangen yang malam-malam itu. Betul, Pak. Gue emang kayak gitu, jadi gue Lu ngechat pakai dia. bahasa basi nggak? Biasanya cuma manggil Kirimin lagu Dewa gitu enggak, namanya dulu paling. Kosan kosong nih. Enggak, tapi biasanya emang kayak gitu, gue chat namanya dia atau panggilannya dia. Gue bilang gue kangen gitu. Dan gue cuma sekedar kagak gue sekedar cuma untuk mengungkapkan itu. Gue nggak peduli lu mau Lu respon balas itu atau ya. enggak Iya. gitu. Yang penting Iya benar. gue nggak mau nahan-nahan. Mau belajar hal itu sih. Gue inget lagunya itu RK yang jatuh cinta itu biasa saja. Jatuh cinta bisa aja itu biasa. Harusnya kita nggak usah terlalu. Bukan yang di udara. Bukan yang di udara. Itu nggak pasti. Enggak. Gue kalau jatuh cinta suka ketemu peradaban. Gue kalau lagu cinta tuh suka lagunya itu Aldi Taher. Apa? Sabian. Itu bentuk cinta juga loh itu loh. Iya. Enggak.
Iya ngapain sih anjir? Justru kalau misalkan bicara efek rumah kaca, menurut gua efek rumah kaca mau ngasih tahu kalau lu jatuh cinta itu nggak biasa aja. Iya, makanya itu judulnya maksud gua. Jatuh cinta itu biasa, tapi lu ngerasainnya nggak biasa aja pastinya. Kalau Jatuh cinta itu indah. Aja tau gak lu? Gua nggak tahu. Jangan kau takut jatuh cinta. Ah lu tai banget. Oh ya tahu sih gua itu. Zaman-zaman MTV tuh lagu-lagu tuh. Sejauh ini masih belum menemukan jawaban. Kalau menurut gue cinta memang tidak terdefinisikan ya. Itu adalah hal yang seperti hukum kekalan energi. Tidak dapat kita lihat, tidak dapat kita dengar, tapi bisa kita rasakan. Oh iya. Iya kan? Ini Kayak substansi teori nih. Substansi teori ini. Jadi maksud gue cinta juga datangnya nggak tahu kapan. Tiba-tiba gue suka nih sama orang ini gitu kan. Itu cinta juga kan? Sange termasuk cinta nggak sih? Oh, nggak tahu, gue tergantung orangnya. Sange kayak tergantung nafsu kali ya. Enggak, sange itu salah satu bagian dari, misalnya gue sange sama anjing gak ada cewek lagi. Iya, lu mau sange sama siapa? Misalnya cewek sange sama Siapa? A, Siapa? Si A itu siapa? Diklarifikasi Anya dulu. Geraldine, Anya, oke. Anya tolong. Gue sange sama Anya nih bisa. Nah itu apakah bentuk karena gue cinta sama Anya? Dia nggak tahu kan lu yang ngerasain. Maksud gue manusia sebagai makhluk biologis ya. Manusia sebagai makhluk biologis itu kayak gerung itu sangat memungkinkan untuk melakukan hal seperti itu. Berarti salah satu bentuk dari cinta. Salah satu bentuk manusiawi menurut gue. Oh manusia. Manusia yang makhluk hidup Iya. yang emang ada kebutuhan biologis itu sangat wajar sekali untuk merasakan hal itu. Cuma kan balik lagi penempatannya, Iya. lu penyampaiannya pas atau tidak diterima oleh lawan jenis lu gitu. Sopan atau tidak kan balik lagi kan kita berbicara tentang sopan santun juga kalau ngomongin masalah hal itu. Tapi kalau menurut gue nih, suka, benci, cemburu, dan lain-lain sebagainya, sange pun juga bagian dari cinta menurut gue. Bagian dari cinta. Iya. Yang bukan bagian dari cinta adalah ketika kita sudah tidak Kebencian. peduli. Benci juga cinta. Benci juga iya. cinta, cuma Iya, menurut gue iya, kalau iya. nggak peduli itu. Sudah tidak peduli itu Iya. kita sudah bodo amat dan udah bodo amat. Berarti definisi cinta itu apa? Lu dari tadi ngomongin cinta nih. Ya itu Kita ngomongin cinta, tapi definisi cinta itu tuh. adalah ketika gua sangat mengasihani orang. Kalau gue Mengasihani orang tuh kayak foundation of love tuh, mengasihi rasa kasihan terhadap orangnya. Iya, cinta mungkin ya. Enggak Rasakan menurut gua. sesimpel itu kayak sih. Maksudnya ketika lu kasihan sama misal ada Iya, kan kayak sekarang gini, kayak misalnya, gua nggak perlu dikasihani gitu. Tapi sebenarnya kasihan sama orang itu menurut gua termasuk salah satu fondasi utama kita. Orang disingkatnya kasih dan sayang. tapi gini. Tapi nggak- ketika lu mengkasihani seorang pengemis, apa itu bentuk cinta gitu? Apa sesederhana itu arti cinta? Atau ada rasa ini apa? Iya. Kuasa diri lu atas orang Nah, lain. bisa jadi itu bentuk kesombongan lu. Bukan Ketika- sih, bukan relasi gue lebih Mampu di atau atas, enggak, iya, iya. tapi lebih kayak apa ya, kalau kasihan tuh bahasa Sundanya nyaah. Ya, Enggak nyaah itu jadi kayak orang gua Jawa, kasihan orang banget Makassar, sama lu. orang Gua mau Jawa. sama lu gitu. Oh bukan berarti yang Bukan yang kayak gua kasihan banget tuh orangnya. Nggak punya bukan duit kayak gitu gitu, ya. bukan kayak gitu. Berarti kan Makanya. harus dijabarin lagi Iya. tuh, ya kan? Karena ya emang gue bilang susah mendefinisikannya, tapi gue Iya. kayak gue kasihan banget, kayak misalkan gue kasihan sama atau misalkan cewek, misalkan gue punya pacar prostitut, kalau enggak sebagai rokok, yang gue ngelihat kasihan banget nih. itu kayak Kalau gitu misalkan bukan. nggak pacaran sama gue, mungkin dia bakal akan tetap di jalur ini terus. Gitu. Itu Itu kan membuat kita udah. Ayo. Oh, itu menurut lo cinta kayak gitu? Iya, kayak gitu-gitu. Itu kan maksudnya dasar dari kasihan. Kayak misalkan si cewek ini kayaknya kalau pacaran sama orang yang lain mulu tuh disakitin mulu ya. Kan ada yang gitu-gitu ya. Orang-orang kadang sering curhat kayak cewek. Kalau nggak cowok gitu kayak, oh gue pacaran sama A, B, C, D, tapi disakitin mulu ujungnya gitu. Jadi kita kasihan, yaudah mending pacaran sama gue aja. Itu tipe-tipe fuckboy sih. Ketika ada orang yang curhat, lu udah bener, lu udah baik, cantik, tapi lu salah pacaran sama dia. Misalkan nih ada yang Akal-akalan montir. dia yang sampai ada yang menyakiti diri sendiri kan ada iya, karena mungkin family issue kalau nggak apa gitu, yang hal-hal lain yang melatar belakangnya itu, jadi kita kasihan dan
ayo kita hidup bareng-bareng yuk, kita sama-sama untuk membangun kita ya. lebih baik lagi gitu. Gue juga bukan berarti gue lebih benar, enggak juga gitu. Gue juga pengen. Tapi itu memang rasa dengan cinta lu. adanya lu di gue juga bisa belajar bagaimana cara menangani orang yang seperti itu, gitu-gitu tuh. Tapi menurut lo cinta sama dengan kasihan? Kasihan. Menurut Sama gua, dengan? menurut gue ya, kasih sayang lu kita harus mengasihi. Kalau menurut gue ya, cinta itu Kan gue belum nanya. gue udah terpancing bos, udah terpancing. Gue jadi pengen nyamber, Nggak udah apa-apa. ada setrumnya. Apa-apa. Kalau menurut gue bentuk prakteknya itu cinta ketika lu rela melakukan sesuatu hal itu tanpa lu memikirkan keuntungan atau konsekuensi yang lu dapat nantinya. Ya contoh gue kesini diajak kopik gitu kan. Ya bisa jadi itu bentuk cinta gue ke kopik kan. Asik. Iya benar. Tapi bukan berarti cinta yang itu yang bayangin Kita ya. bicara cinta secara luas. Secara ya udah jangan lirik-lirik gua. Ya, lu kan lagi ngomong. Ngeri gua. Masa lu ngomong begitu? Tapi memang kan kadang Masa lu ngomong kayak misalkan ya, gue datang ke sini nih misalkan. Ditanya alasan lu kenapa datang ke sini? Ya karena cinta. Karena gue nggak tahu. Nah, Gue cuma pengen ketemu lu, dan menurut gue kalau ketemu anak-anak tuh kayak ngerasa udah. nah itu seneng gue gitu. itu yang dimaksud cinta tuh kayak gitu. Kalau gua Iya. Apa alasan ya? Malahan kalau kata gue sih cinta ya ketika lu udah mulai bicara cinta, tentang cinta itu nggak cinta lagi. cinta tuh Gimana tuh? Nggak filosofis nih, nggak bisa Cinta tuh tidak terdefinisikan dan menurut gue memang tidak perlu didefinisikan cinta tuh, karena kapan lu udah mulai mencoba mendefinisikan itu bukan cinta. sudah mulai melunturkan bentuk cinta lu gitu. Mungkin kita bukan mendefinisikan yang kita bahas tadi tuh, kayak misalnya lu sama gue udah memberikan pernyataan itu mungkin kayak bentuk respon diri kita. Ya, terhadap cinta. oke, ya. Kita meresponnya sebagai perasaannya kayak gitu. Yes, benar. Emang susah didefinisikan cinta. Iya, benar susah didefinisikan. Kan tidak bisa mungkin ya, bukan susah lagi. Karena Ya, rasa. kadang tuh cinta tuh juga membawa lu ke hal yang bisa merugikan. Membawamu. Boleh. Iya, tapi serius ketika misalkan nih lu udah mulai mencintai seseorang nih, misalkan lu mencintai seseorang dan lu mencoba mendefinisikan itu dalam tanda kutip cinta lu terhadap orang lain, menurut gue secara nggak langsung pelan-pelan itu akan membawa lu ke satu hal yang dimana itu tidak akan cinta lagi. Misalkan Mulai hitung-hitungan. misalkan lu pacaran sama siapa gitu kan, katakanlah sama si A gitu, lu pacaran sama si A, wih gue ini suka sama si A bla 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 bla, tapi misalkan nih katakanlah lu ngajak jalan dia nggak mau karena satu dan lain hal, wih anjing harusnya kan mau bla 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 bla, jadi lu paksa dia karena saking cintanya lu paksa dia, ayo kita harus jalan, gue mau ngebahagiain lu kesini nih bla 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 segala macam. Itu kan rasa cinta lu kan membawa lu ke satu hal yang Beda arti Cinta lagi. itu mungkin akan berbeda ya, maksudnya tergantung daripada apa yang kita lakukan. mungkin Iya kan? mungkin Cinta itu bukan teori ya, maksud gua Iya. cinta itu bukan kata sifat, tapi cinta itu kata kerja menurut gua. Atau gini, Bukan benda, iya, bukan atau hati, tapi cinta itu kayak kata kerja. Kayak misalkan lu melakukan sesuatu yang lu cintai, bagaimanapun caranya, itu cinta sebenarnya bentuknya. Iya, Gitu iya. kayak gitu. Cuman ya itu kata kerja, jadinya memang susah untuk mendefinisikan cinta secara gamblang, secara jelas gitu. Bicara rasa emang sulit sih. Sulit. Dan bisa jadi juga cinta juga salah satu bentuk bahasa kali ya. Iya, respon Iya, kita terhadap respon diri kita iya, terhadap benar. lingkungan yang ada gitu. Makanya bisa diomongin. Atau gua tarik kalau bicara tentang cinta yang tak beralasan, gua inget filmnya Raditya Dika, menurut gua keren banget. Apa tuh film yang mana nih? Gua lupa yang mana, gua lupa. Marmut merah jambu. Kayaknya yang itu deh. Jadi tuh intinya gini, ada di suatu hari, jadi adanya si Radit ini kan suka sama cewek. Si Edgar suka sama cewek ceritanya nih. Abis itu suatu hari si Radit nanya ke Edgar, lu kenapa lu suka sama si ini? Si Edgar bilang, emang kalau kita suka sama orang mesti ada alasannya ya? Oh itu yang filmnya. Aku takut hamil udah pegangan tangan. Iya itu. Merah. Yang masih Olivia Jensen bukan sih?
gue lupa itu lama Iya banget sih, sih. gue tahu tuh. Sini itu di kamar kan itu. Iya, sini tuh di Lihat kamar. foto. Anak SD kan dia. Iya, maksud gue Iya, kalau nggak salah itu merah. kayaknya cinta emang nggak perlu alasan. Bener emang. Ya karena kalau kapan lu udah itu gue baru ingat nih. Cinta itu tidak butuh alasan karena kapan lu udah membuat suatu alasan lu karena lu mencintai seseorang itu udah bukan cinta lagi. Tapi hebatnya cinta juga walaupun tidak perlu alasan tapi kita tetap enak buat ngomonginnya ya. Apa? Maksudnya Iya, itu, maksudnya jadi obrolan yang sangat manis seperti itu. Iya, padahal kita iya. tahu ya sebenarnya nggak usah Nggak perlu cari alasan lagi. didefinisikan, ya. Rasa kan. Cuma kan kayak misalnya tadi bentuk cinta lu sebenarnya kayak gimana sih? Kan beda-beda tuh respon orang terhadap Cara objek mencintai. yang dia cintai kan beda-beda. Ada yang sangat liberal sekali membebaskan objeknya itu untuk ngapain aja. Iya, iya. Tapi sebenarnya itu bentuk cinta bukan bentuk Iya. pembiaran. Itu bentuk cinta dia. Ada yang memang sangat kayak dia posesif. Itu bentuk cinta juga pada sebenarnya. Bentuknya seperti itu. Tapi jangan dicontoh sebenarnya kayak gitu, itu jadi Iya. kayak membahayakan lu Ya karena juga. dari, Lu mengakui dari kalau- nilai-nilai Hah? sosial yang ada aja, mungkin sebenarnya pada niatan lu kan baik kan. Iya, Dan karena itu bentuk karena ada trauma gua gitu. Jadinya gua takut untuk hal-hal yang kayak gitu terulang lagi. Iya, tapi itu sebenarnya- respon diri lu terhadap cinta kan. Iya. Tapi jangan sampai ditiru yang kayak gitu, itu bisa bikin bahaya sih. Maksudnya kayak ada pengekangan yang akhirnya dia tuh nggak Merusak merasa hubungan bebas ya. Itu jadi akhirnya ribut terus, itu bahaya. Tapi lo berusaha untuk mengurangi itu, Bang. Kalau sekarang lu masih gitu masih? Sedikit. 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 Cuma gue berusaha untuk nggak seposesif itu. Tapi lu suka diposesifin. Apa? Lu suka diposesifin. Enggak. Emang kalian suka begitu. Tapi ada juga loh orang yang suka memang diposesifin. Maksudnya oke itu hal yang Dalam kadar ngehe. tertentu kalau Iya, maksudnya oke lah itu ngehe. Cuma kalau misalkan dia tidak diposesifin pasti ada satu hal yang tidak nyaman lagi bagi dia gitu kasarannya. Bukan untuk ngetes ya. Bukan untuk ngetes. Cuma gue pernah ngelihat ada beberapa kasus seperti itu. Kayaknya memang posesif itu mungkin untuk beberapa beberapa orang itu memang diperlukan gitu. Soalnya menurut gue nih, kayak banyak lah. Gue pasti bakalan diserang gitu ya. Banyak yang akhirnya lu nggak kayak gitu. Maksudnya lu seharusnya nggak kayak gitu. Nggak sehat lah intinya hubungan itu Mengekang ya. orang tuh ya posesif itu nggak sehat sampai akhirnya nantinya ada kan banyak nih. Lu pacaran kan sama siapa sih, udah kayak sama satpam gitu, yang harus tiap kemana-mana lapor. Nah gue sempet sampai pada fase itu, yang lu nongkrong sama siapa lu Harus lapor. iya, lapor. padahal ya ini bukan pembelaan tapi Iya, trauma ya. bukan trauma juga, kayak ya lu kalau mau pergi ngomong gitu loh, wajar kan gitu. Biar gua tahu kalau ada apa-apa, oh lu di sini Itu gitu. jadinya kayak ketika lu ada apa-apa, jadi gue tahu siapa yang harus gue hubungin, gitu loh. Cinta juga sebenarnya. Ada juga orang suka tahu dibohongin menurut gue ya. Kayak kadang-kadang kayak misalkan contohnya dia lah, daripada lu bilang lu kesini, misalkan lu bilang lu kesini nih, terus lu nggak suka atau lu ngelarang, mending lu nggak usah bilang ke gua. Tapi Yaudah. kalau gue nggak bisa kayak gitu, maksudnya kayak ya Ngomong udah apa tinggal adanya. ngomong aja gitu. Iya, Dan itu iya. kan suatu bentuk kesepakatan juga pada akhirnya gitu. Ketika misalkan ya kayak orang nih, dia saling lapor nih, seorang dua, ngabarin. iya, yang si cewek ngabarin yang cowok juga ngabarin yang cewek. Menurut gue itu kan kesepakatan juga. Iya sih. Kalaupun temen-temennya bilang lu pacaran udah kayak apa satpam ya, kalau memang dua-duanya udah sepakat dan setuju untuk ngelakuin itu, kenapa netizen harus repot Iya, gitu gue juga ya kan? pernah sih nemuin teman gua yang kadang sejam telepon, jam lagi nelfon lagi, maksud gua. Dan itu biarin aja sih, maksud gua. Iya. Ya udah, emang caranya Mungkin dia bentuk kayak mereka kayak gitu. gitu. Soalnya Gaya bermainnya gitu. ada juga teman gue yang video call, maksudnya lagi nongkrong nih, ya kan? Tiba-tiba dia video call. Emang dia yang video call gitu loh, atau dia di video call. Dan gue juga nggak selalu mempermasalahkan itu gitu. Jadi udah lepas lah. Ya mungkin dia memang itu caranya untuk memberi kabar satu sama lain. Tapi kebanyakan nih orang-orang kayak gitu tuh Bang, emang lahir dari traumatis sih. Gue Nggak tahu deh kalau itu, karena memang teman gue nggak tahu latar belakangnya kayak gimana. Tapi ada juga yang kayak gitu, dan gue juga nggak mempermasalahkan itu gitu loh. iya sih. Kalau gue sebebas ini ya, maksudnya kan sekarang gue udah dalam fase bebas kayak misalkan Ada ya gas. enggak kalau misalkan gue pacaran. Lu mau main sama siapa pun terserah. Lu mau balik malam, mau gimana, mau salto, mau kayang segala macem ya kan, mau handstand jalan. Itu terserah.
asal satu, Anjing cewek Einstein bangsat. jangan bohong, gitu aja. Kayak misalkan gini, gue sempat bilang karena gue pernah di fase dimana gue posesif banget, kayak mungkin sama kayak dia, gue takut kehilangan dia nih. Pokoknya ketika gue pertama kali diselingkuhin tuh kayak, wah gue diselingkuhin nih kan. Akhirnya gue langsung posesif tuh. Kalau lu mau balik kuliah harus ngabarin gue yang anterin lu balik gitu. Wah sampai akhirnya gue tersiksa sendiri, Capek sendiri. Dan di situ gue belajar bahwa ya udah sih sebenarnya mah kalau selama dia nggak bohong, itu fine aja bagi gue. Oh gitu. Dan akhirnya gue sangat bebas sekali sekarang, kayak misalkan lu mau jadi apapun terserah, gue tidak lu pokoknya harus ketika jadi pacar gue lu harus jadi ibu rumah tangga ya, yang ngurusin rumah tangga, pekerjaan domestik. Ya pekerjaan domestik juga bagus maksud gue, itu ada nilai ekonominya. Cuman ketika lu pengen jadi sesuatu lu kejar gitu, kita sama-sama support, gue support gitu. Lu mau main circle lu cowok semua itu tidak masalah bagi gue, asal jangan bohong. Jangan bohongnya ketika lu suka sama orang, lu bilang sama gue. Jangan sampai, karena menurut gue ketika lu berbohong sekali dalam hubungan konteksnya, ketika lu berbohong sekali, maka lu akan berbohong yang kedua kali untuk menutupi yang pertama. Kanduan. Yang ketiga, lu akan berbohong untuk menutupi yang kedua, yang pertama. Akan terus seperti itu. Dan lu nggak akan ini, dan lu Nah, gue pernah nyaman pacaran di lu sendiri. fase itu. Dibohongin sampai akhirnya gue trauma ini gitu. Nah, justru, Toxic, iya, itu kan hubungan yang toksik banget kan. Menurut kita itu toksik. Nah, itu yang bikin gue akhirnya jadi trauma banget. Dan gue sebenarnya mensiasati itu dengan, oh ternyata sampai sejauh ini kita tidak bisa menghalangi orang untuk jatuh cinta. Karena jatuh cinta itu datang dari Tuhan, dan kita juga tidak bisa menghalangi. Karunia bro. Iya. Dan gue pengen ya udah lo kalau jatuh cinta sama orang, mau kita udah suami istri segala macam, bilang aja gitu. Jatuh cinta kan kadang nggak kayak misalkan gue jatuh cinta cuma nggak mau memiliki dia, gue jatuh cinta aja. Itu mungkin lebih pada ke kagum kali ya. Bisa. Soalnya gue pernah merasakan, iya ada kecemburuan gitu dari pasangan gue, karena gue pernah chat perempuan, tapi emang gue nggak suka bener-bener yang, maksudnya kayak tahap gue sayang sama dia, tapi gue bener-bener kagum. Kagumnya itu karena memang kecerdasannya dia gitu, dan bahayanya itu bisa salah persepsi. Kalau nggak diomongin. Padahal lu niatnya nggak pengen macarin dia emang. Iya, memang gue pengen bertukar ilmu aja. Nah, kalau misalkan nih, tar dulu, batas toleransi lu semua nih. Kan kalau tadi lu mau ngapain aja bebas, ya batas toleransi yang bisa mengakhiri hubungan. Nah, kalau gua yang penting jangan bohong. Mau gimana pun lu, kalau memang suka sama orang, pengen pacaran sama dia, ya udah kita putus, lu pacaran sama dia. Gue sesimpel itu sekarang. Tapi kalau emang lu suka sama dia, cuma nggak mau memiliki dia, ya udah kita jalan lagi aja. Toh suatu saat nggak tahu juga, kalau emang lu pupuk terus mungkin lu bakal pengen memiliki dia. Kalau emang lu tutup, lu tidak akan pernah mau memiliki dia, cuma sekedar itu doang. Batas toleransi gue di situ untuk mengakhiri hubungan. Kalau lu gimana? Gue pengennya sih kayak lu, cuman gue belum ada pengalaman sejauh lu sih. Tapi dalam bayangan gue kayaknya kayak gitu deh. Gue belum ada di fase yang gue dibohongin, gue diselingkuhin, gitu-gitu. Ditikung pernah lah, cuman gue nggak sesakit hati kayak gitu sih kayaknya. Kayaknya gue juga kayak lu sih. Batas toleransi gue yang penting jangan bohong. Soalnya gue abis lu nonton dah film This Is Us, keren banget, film serial. This Is Us lu nonton dong? Oh, yang DJ itu bukan film tentang keluarga. Oh. DJ. Maka lagi bahas cinta gue keren. Dia juga sama kayak gitu dan keren, dia bisa membangun hubungan keluarga yang keren dengan batas toleransi yang kayak gitu. Lu misalkan suka, ya udah lu ngomong, lu kenapa lu ngomong. Dan dia bisa langgeng aja tuh. Batas toleransi lu? Enggak, kalau gue gini, pada akhirnya satu hal yang gue sadarin, oke lah kita nggak pernah bisa mendefinisikan cinta, cuma bicara tentang hubungan ya. Satu hal yang gue sadarin, ternyata untuk menikmati hubungan itu bisa dengan cara yang teknis banget, dalam artian gini, gue pernah berada dalam satu kondisi di mana, oke gue nggak pacaran, cuma gue dan dia, si cewek ini, ONS. gue nggak tahu itu gue nggak tahu sih itu istilahnya pada saat itu. Kolega. Kanan. Kerabat atau vendor. Kagak, bukan itu, tapi kita
pada saat itu ya kondisi kita di mana kita nggak punya orang yang untuk bisa diajak cerita, kita nggak pernah kita nggak punya orang untuk diajak saling berbagi bla bla segala macam. Akhirnya lu butuh itu. Akhirnya waktu itu kita ya udah kita ini aja apa waktu itu gue nggak ngomongin soal pacaran atau gimana sih karena gue juga nggak berani walaupun gue akuin gue tertarik sama dia gitu, cuma pada akhirnya gue menikmati masa-masa itu karena ya udah gue punya teman untuk berkomunikasi, gue punya teman untuk cerita dan lain-lain. Berbagi lah dan ya. itu dan cukup bagi gue. Dan ketika misalkan gue udah cerita sama dia nih dan gue ngerasa itu udah nggak asik nih. Tapi nggak, Iya. tapi mungkin nggak sih lu ketika udah asik gitu lu nggak mau ke jenjang selanjutnya gitu? Itu iya maksud gue sekarang mikirnya Maksudnya tenis. nggak bakal cukup juga. Gue udah cukup nih, gue punya temen ini. Pasti ada hal-hal yang Enggak, maksud gue sekarang gue mikirnya teknis aja. Kita bisa sama-sama sama-sama butuh sama satu sama lain gitu. Lu butuh Bisa saling teman mengisi lah. bisa saling mengisi. Tanpa ada status yang Iya, kalau gue sih sekarang mikirnya gitu aja. Kalau misalkan pun ini perlu untuk kita jadiin status atau apa ya udah ayo. Cuma kalau misalkan memang tidak perlu ya udah kenapa harus seperti batas toleransi lu untuk mengakhiri hubungan ketika misalnya lu jadian tuh apa tuh? kalau misal ya gue belum pernah jadian sih jadi bingung gue. Ya intinya kalau udah nggak asik aja sesederhana itu karena ya udah buat apa tapi mungkin ada kondisi-kondisi di mana oke lah udah nggak asik cuma gue mau mentolerir itu misalkan mungkin itu. kadang-kadang kebosanan juga nggak itu. Gua, ya itu yang dari cerita gua tadi yang lu bohong berkali-kali, gue udah males, maksudnya apalagi kebohongan itu dengan lu jalan sama ternyata pada akhirnya lu jalan sama laki-laki lain gitu, itu udah nggak bisa ditolerir lagi. Mungkin kalau sekali oke. Ya kan, Terus dua sekali kali. masih mengokein lo. Iyalah. Tapi yang paling ngehe itu ya di kondisi kayak gitu. Kita yang tahu sendiri. Kita kan jadi FBI mode tau nggak lu? Itu bro. Dan FBI mode kita. dan gue beberapa kali digituin, itu gue tahu sendiri tanpa ada orang lain. Kasus nih, kasus. Tapi kayaknya semua orang nggak mau dibohongin dah. Iya memang. Kasus gua. Jadi singkat cerita, si akun Twitter si cewek gua, si mantan gua, itu Pada suatu ketika- masih ngelogin di laptop gua. Oke. Pada suatu ketika Diceritakan gitu. ya. Diceritakan. di daerah Jawa Barat, terus Nah, masih Login, ngelogin ya. di laptop gua dan tanpa sepengetahuan gua juga nggak tahu. Oh ternyata masih login gitu kan. Itu di posisi kita yang lagi nggak ada masalah. Gua buka lah, tas akunnya gua buka. Jangan lihat DM. Dan lu mau lihat. Dan gue lihat. nama juga pasangan DM bro. dan Twitter waktu itu zaman Twitter. Gue lihat, ngeliat nggak ya? Lihat deh. Tas. Teng. Lagi live chat di situ. Hah, live chat? Lagi balas-balasan. lagi balas-balasan. 3 menit yang lalu, 2 menit yang lalu. Sementara chat gue dari pagi belum dibalas. Anjing, Gue bilang nih, masalah nih. Gue kiranya kan dia lagi ada event gitu kan. Udah. Lagi ada event. Oh ya dia lagi event, lagi sibuk ya. Tapi pas DM-an kayak bukan orang yang sibuk nih dalam hati gue nih. Wah seharian itu kayak deg-deg gue nggak jelas tuh. Dan bener-bener ketemu pokoknya gue pengen ingin mau ini ada apa nih sebelah di belakang ini. Dan itu yang membuat gue nggak nyaman tuh kayak gitu. Iya. Dan dibohongin itu tuh maksud gue. Lu kalau emang suka sama orang tuh bilang. Biarin gue juga tahu. Oh lu tuh lagi menjalin hubungan sama dia. Ya udah kalau lu mau pilih dia gue mundur gitu. Tapi bisa jadi juga dia nggak mau bilang ke lu atau nggak mau mengakhiri hubungan sama lu karena dia masih sayang sama lu, cuman Mungkin. Aman. iya. Tapi sebelum Padahal itu kita tidak ada yang aman ya. sebelum itu kita lihat dulu ada yang lewat. Oh, iya, ada yang Pesan-pesan berikut ini. Gue ada kayak Opik sebenarnya apa yang Opik rasain dulu ya kan. Tanpa gue pernah gue sama jadi yang ke sekarang. hubungan ya, nggak cinta. Iya, gue sama yang sekarang ini gue sama sekali ibaratnya kalau anak-anak muda kita itu kan nembak. Oke. Dan gue nggak pernah ada kalimat gue bilang menyatakan yuk jadian Iya, sama iya. cewek gue yang sekarang. Iya. Berarti sampai sejauh ini lah tesan. Maksudnya nggak ada. Gue nggak tahu. Mengalir gitu aja. Iya ngalir gitu aja. Karena kita sama-sama tahu bahwa kita sama-sama sayang gitu. Ya udah. Tanpa jadi kayak hubungan nggak mesti kali diutarain dengan kalau gua ya hubungan tuh nggak mesti diutarain untuk gue sayang sama lu mau jadi nggak cewek gua. Kalau gue Nah, tuh, iya, tapi kalau gue lagi masih ada di fase hubungan itu untuk Harus diafirmasinya lewat ada perasaan. ada kepastian biar
ya gue nggak sepercaya kalian sih kayaknya. Ya udah nggak ada hubungannya, nggak ada kepastian apa juga nggak apa-apa, kita ngalir aja. Gue nggak bisa kayak gitu, masih belum bisa. Nah, pertanyaan gue pada akhirnya itu afirmasi itu untuk apa? Kepercayaan. Untuk kepercayaan kah atau untuk secara tidak langsung ngikat dia? Sejauh ini gue masih melihatnya untuk kepercayaan. Soalnya yang gue tahu ketika orang pacaran aja masih bisa bohong gitu Yes. loh. Jadi buat apa sih sebenarnya? Lu buat apa menyatakan itu tapi kalau dari pasangan itu sendiri masih sama-sama saling membohongi satu sama lain gitu. Tapi loh. cewek lu juga paham dengan hal itu. Iya, ya sampai sekarang anjir. Nggak pernah nanya sesekali gitu. Sebenarnya kita Iya. apa gitu. Kalau lagi ribut gitu dulu-dulu ya waktu zaman ya setahun kurang ya masih cuma ya gue buktinya bertahan sampai udah 3 Nggak, lu tahun menjelaskan hal itu gitu. gimana? Ya gue paling mempertanyakan balik emang harus ya gue menyatakan itu. Ya buat apa kita udah berhubungan hampir 1 tahun ya dengan yang intens ya kan setiap hari dan lu masih mempertanyakan Ya gitu. itu maksud gue yang gue bilang tadi, love is a verb. Love itu kata kerja. Oh iya. Sebenarnya tanpa orang harus menuliskan atau enggak menyatakan, sebenarnya harusnya dia udah tahu. Cuma kan balik lagi pemahaman orang Iya, kan beda-beda. Kita menyesuaikannya di situ. Iya. Oh, dia perlu afirmasi nih, perlu apa namanya? Iya. Perlu pembuktian lewat kata-kata, lewat ungkapan. Akhirnya kita mengungkapkan gitu. Makanya penting bagaimana lu harus mengenal pasangan lu. Iya, Ya, mungkin bagi kita tidak sepenting itu, mungkin bagi dia penting. Iya. Kita mengalah. Itu kan bentuk bentuk cinta perilaku tersendiri itu. kita, kata Iya. kerja kita. Oh ya udah kita mengungkapkan itu demi. Iya. Ya benar sih. Gue baru, ya lu ngomongin cinta, hubungan. Berapa lama sih biasanya lu pacaran? Gua nggak pernah lama sih, pernah sampai 9 bulan paling lama. 9 bulan. Anjing, udah jadi Gua anak paling tuh. lama di sini kalau pacaran-pacaran. Oh iya. Iya. Lu pertama kali Berapa? pacaran emang kapan? Yang sama SMA itu Di 2009. luar lu balikan ya? Iya, yang konsisten ya. Iya, yang konsisten. Sama SMA 2009, putus itu 2014. Wah anjing. SMA tuh. Yang sama SMA. 9, 10, 14. 11, 12, 13, 14, anjir. Oh, berarti dari Tahun. Sama SMA yang sampai kuliah tuh. 14, yang pas gua nge-BEM, putus 2018 akhir. 4 tahun. 4 tahun. Oh, lama-lama. Lama-lama. Lama-lama ya. Karena gue mikir gini, maksud gue ngapain sih kayak misalkan gue tahu bisa cerita-cerita orang selingkuh, kemudian cerita-cerita orang yang punya pasangannya banyak segala macam. Bagi gue, enggak deh, gue pengen satu aja gitu. Dan gue rawat baik-baik dan kita sama-sama memupuk diri kita masing-masing untuk suportif lah gitu atas apa yang pengen kita capai satu sama lain. Entah itu keluarga atau siapa. Ketika gua ya termasuk sama pacar kan. Ketika gue udah nyaman atau gue udah merasa gue layak mengatakan gue cinta sama lu, ya gue bakal meninggikan rasa cinta gue ke seseorang itu daripada rasa cinta gue pada diri gue sendiri sih. Kalau gue, ya dibilang tadi memang tidak ada satuannya, tidak bisa dikalkulasi. Ya, iya sih. Kemudian, tapi gue seberapa cinta gue dengan diri gue sendiri, ke depan gue tidak akan, gue pasti akan melakukan apa yang secara keseluruhan tubuh gue membutuhkan itu. Kayak misalkan, ketika gue membutuhkan untuk ngobrol sama orang, gue akan ngobrol sama orang gitu. Iya. Ketika gue butuh untuk sendiri, gue akan sendiri. Ketika gue butuh untuk melakukan pengembangan untuk diri gue sendiri, gue akan melakukan itu. Jadi gue berusaha untuk melakukan keseimbangan untuk tubuh gue sendiri, yang apa yang tubuh gue minta itu akan gue lakukan. Tapi ketika misalnya ada kasus nih, lu mencintai seseorang dan seseorang itu meminta hal yang tidak ingin lu lakuin, lu bakal ngelakuin itu nggak? Bakal kompromi sih gue. Masih tetap bakal kompromi? Bakal kompromi karena apa dulu kan gitu, nggak tahu apa Ya, dulu nih. Gitu. Kita bakal kompromi. Masa lu mau loncat dari gedung dulu kan kagak juga. Gitu. Intinya itulah Ya, kalau gua. itulah intinya obrolan. Lu apa? Enggak, kalau gue cinta terhadap gue tuh orang yang seberusaha mungkin untuk peduli sama orang lain. Oke. Sampai akhirnya People gue pleaser. melupakan, mengorbankan diri gue sendiri.
ya lu ingin menyenangkan orang lain kan berarti. Ya, Itu dan juga menurut terjadi. gue ternyata itu salah. Dan tidak nggak harus seperti itu sebenarnya. Iya. Tapi Kayak gitu. Nggak gimana boleh kalau gak enakan lah intinya. gimana kalau misalkan dengan kondisi itu lu tuh nyaman di kondisi itu gitu? Pasti akan ada titik gak nyaman, Iya, bro. iya, gue ngerasain tuh. Serius, gue sepeduli apapun sama orang, gue bahkan kadang gue mendahulukan orang lain dibanding diri gue sendiri, dan itu nggak enak rasanya gitu loh. Karena akan timbul dari dalam diri lu sendiri kayak anjing, gue kayak lu mau apa pasti gue bantu. Tapi ketika gue Mau apa lu nggak ada. mau sesuatu dia nggak bisa ngebantu kita, itu akan ada timbul kecewa. Ya. Makanya gue saat ini lebih apa yang gue pengenin, ya kan, ya gue lakuin. Itu bentuk cinta gue terhadap diri gue gitu loh. Nah, gue juga melakukan hal itu juga, maksudnya kan, gue layak ngomong cinta sama dia nih, makanya gue ngasih rasa cinta lebih ke dia, nggak ke semua orang juga. Iya, pada akhirnya gue coba egois untuk diri gue sendiri saat ini gitu loh. Udah cukup lah, kadang ada rasa cukup untuk kita, bukannya kita nggak mau ngebantu orang lain, tapi ada waktunya untuk ya lu me time atau Iya, lu pentingnya. atau lu ya udah apa yang lu pengen, apa yang lu cita-citakan ya kejar gitu loh. Jangan sampai nantinya lu nyesel karena udah ngebuang waktu lu secara untuk hal yang sia-sia gitu. Ya, kita cheers dulu ya untuk mengakhiri lah. Terima kasih sudah menyaksikan. Gua Sonat. terakhir dong. Apaan boleh ya dah. Cinta itu memang tidak harus memiliki, tapi itu harus diungkapkan, bro. Benar. Anjing. Cheers Kalahkan untuk dinding-dinding itu. kita semua yang Kita semua. mengalami tragisnya Iya. cinta dan kebahagiaan cinta. Anjing.